Wasallam selalu mengingatkan umat untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terbesarnya adalah apa esensi dari takwa itu? Apa manfaat dari takwa itu? Apa faedah dari takwa itu? Sehingga jika tidak penting, mustahil akan diingatkan dalam setiap pertemuan. Jika tidak penting, mustahil dalam setiap khatib disampaikan, dalam setiap pertemuan dituangkan. Jika tidak penting, satu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran takwa kepada orang-orang yang telah memiliki sifat takwa, maka Allah akan mengabadikannya di dalam Al-Quran. Pertama, di surat At-Tolak, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di awal ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha, dan siapapun, wa man dalam ilmu kaidah bahasa Arab disebut sebagai ismun mausul yadullu 'ala al-'amiyah, yaitu huruf sambung yang menunjuk kepada subjek maupun objek tanpa batas, baik itu tua, kecil, muda, kaya, cukup. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, hai Anda yang merasa dirinya tua, hai Anda yang merasa dirinya muda, hai Anda yang merasa dirinya kecil, hai Anda yang merasa dirinya besar, tak peduli siapapun Anda, mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja. Kami akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kamu dapatkan. Uniknya adalah, perhatikan kalimat sifatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita dapatkan, maka jalan keluarnya ditulis dalam bentuk makhraja, tanpa alif lam, bentuknya umum, general. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran kepada kita yang memiliki masalah di kantor, kita yang memiliki masalah dalam kehidupan sosial, kita yang memiliki masalah dalam keluarga. Sesungguhnya solusinya gampang, biayanya tidak mahal, dan tenaganya tidak begitu banyak. Kita mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karenanya, kalimat makhraja atau jalan keluar ditulis dalam bentuk umum, sifatnya nakirah. Seakan-akan ketika kita diminta hadir dalam setiap Jumat, ketika takwa dihadirkan dalam setiap Jumat oleh sang khatib, seyogyanya kita diminta untuk merenung. Adakah dari sepekan yang lalu kita belum menyelesaikan masalah kita? Adakah di kantor kita yang masalahnya belum terselesaikan? Adakah dalam keluarga kita yang masalahnya belum terselesaikan? Sesungguhnya bukan kita kurang iman, ataupun kita bukan kurang harta, bukan kurang kita jabatan, tapi kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bukan hanya dalam memberikan solusi dalam urusan hidup, dalam masalah fisikalnya, namun juga Allah ingin memberikan solusi dalam masalah harta yang kita cari. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang kita cari, yang tidak kita pikirkan pun Allah akan berikan kepada kita. Di sini dalam pencarian rezeki, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 struktural bagi orang-orang yang mampu menjalankan ketiganya ini, maka ia akan mendapatkan rezeki yang ia inginkan. Pertama, orang beriman. Pertama, orang tidak beriman. Kedua, orang tidak bertakwa. Ketiga, orang memiliki iman dan takwa. Ketika mampu menjalankan apa yang diberikan struktur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan rezeki sesuai yang ia inginkan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi orang-orang yang merasa dirinya an-nas. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Allah memberikan gambaran kepada orang-orang an-nas. 241 kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quran.
5 nama penyebutan di dalam Al-Quran terkhusus bagi manusia. Terkadang Allah menyebutkannya dengan An-Nas, ya ayuhan nas. 241 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Terkadang disebutkan dengan Bashar, Qul innama ana basyarun. 35 kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan Ins, kadang bersanding dengan Jin, ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. 18 kali pasangan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kadang disebutkan dengan insan, khalaqal insan, 'allamal Quran. Bahkan surat 79 surat Al-Insan, 65 kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 8 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran. 5 nama ini adalah penyebutan di dalam Al-Quran. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan pencarian rezeki, maka tidak disebutkan dengan Bashar, tidak disebutkan dengan Ins, tidak disebutkan dengan Insan, tidak disebutkan dengan Bani Adam maupun dengan Insan. Namun Allah menggunakan kata An-Nas. 241 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk kepada seluruh kalangan manusia tanpa batas. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalimatnya menggunakan An-Nas, yang merasa dirinya masih An-Nas. Sepanjang antum mencari rezeki, maka halalan thayyibah, dengan cara yang halal lagi baik menurut syariat, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam pencarian rezeki tersebut. Yang uniknya hadirin adalah ketika manusia mencari rezeki dengan jalan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Pertama, ya ayyuhan nas. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Allah akan menghapuskan kalimat halal dan akan menambahkan kalimat thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalimat halalnya dibuangkan, kalimat ma razaqnakum ditambahkan dengan kalimat ma razaqnakum. Kenapa demikian? Karena ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para ahli tafsir sepakat ketika ada penyebutan di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Oleh karenanya, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya tidak akan menuntunnya kepada yang haram. Oleh karena kita cek hadirin kepada anak dan antum, ketika kita merasa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih memikirkan yang haram, pandangannya haram, pendengarannya haram, langkahnya haram, mari kita cek sama-sama, sudahkah iman kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang uniknya adalah ma razaqnakum, kita tidak susah-susah mencari rezekinya, tapi Allah yang dekatkan. Yang ketiga adalah iman plus taqwa. Pertama, ya ayyuhan nas. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, amanu wattaqau. Iman plus taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu surat di dalam satu ayat di dalam satu surat khusus bagi orang-orang yang memiliki iman plus taqwa dalam mencari rezeki. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 69. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Iman plus taqwa. Lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Rezeki berada di langit, kita berada di bumi. Boleh jadi rezekinya orang-orang Panaraga berada di Bandar Jaya. Boleh jadi rezekinya orang-orang yang berada di Bandar Jaya berada di Papua. Namun sepanjang amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka. Maka kemanapun kita mencarinya, sepanjang kita menggunakan iman dan takwa, maka disitulah rezeki dia dapatkan. Oleh karenanya, mari bersama kita mengecek kepada diri kita maupun keluarga kita maupun masyarakat di kampung kita. Adakah dari kita yang kesulitan dalam rezekinya? Bukan kurang jabatan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kurang tinggi maupun kurang luas rezeki kita, tapi kita kurang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal
tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.